saya Joe, balik lagi di Dinding Joe. Kasus kali ini berasal dari South Carolina di USA, di mana seorang wanita yang mencintai pria yang sudah beristri, lalu hilang entah kemana. Heather Rachel Elvis lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1993 di Horry County, South Carolina. Heather yang lulusan dari St. James High School pada tahun 2011 adalah anak dari pasangan Terry dan Debbie Elvis. Sebagai putri sulung, orang tuanya Heather mengizinkan dia untuk pindah dan tinggal di apartemen di daerah Carolina Forest. Heather tinggal di sana bersama dengan temannya yang bernama Brianna Warman. Heather pernah bekerja di House of Blues di North Myrtle Beach dan juga bekerja sebagai pramusaji di restoran yang bernama Tilted Kill. Dia bekerja di sana sambil mempelajari make up dan kosmetik. Heather memang pada dasarnya bercita-cita menjadi seorang make up artist. Nah, pada awal bulan Juni tahun 2013, Heather bertemu dengan seorang pria yang bernama Sydney Moore. Pria yang berusia 37 tahun ini tinggal di Socastee. Heather rupanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Heather tidak peduli walaupun Sydney sudah punya anak 2 dan sudah menikah. Pekerjaan Sydney adalah teknisi untuk memperbaiki peralatan dapur yang ada di restoran tempat Heather bekerja. Di Twitternya, Heather menulis kalau dia memang tertarik dengan lawan jenis yang lebih tua dari dia. Heather terang-terangan mengakui perasaannya itu kepada teman-temannya dan juga rekan-rekan kerjanya. Rupanya, Sydney Moore membalas perhatian dari Heather. Sydney sering datang ke restoran tempat Heather bekerja sebagai pramusaji. Bahkan, Sydney juga mempertimbangkan untuk meminta Heather berhenti bekerja di sana dan menjadi pengasuh anak-anaknya, jika nanti dia dan istrinya pindah ke Florida. Sayangnya, hubungan asmara ini akhirnya harus berakhir. Pada akhir bulan September tahun 2013, Heather memposting di Twitter. Cuitannya berbunyi, "Alkisah, malaikat dan iblis jatuh cinta, tapi tidak berakhir dengan baik." Kisah cinta ini rupanya ketahuan oleh Tammy, istri dari Sydney Moore. Bahkan, Tammy sampai memaksa Sydney untuk menelpon Heather supaya mengakhiri hubungan mereka. Sydney berkata kalau Heather bukanlah siapa-siapa bagi dirinya, dan perkataan itu sangatlah menyakitkan bagi Heather. Demi memastikan suaminya tetap setia, Tammy sampai menjaga suaminya setiap malam. Password HP-nya bahkan diubah oleh Tammy. Setiap kali Sydney keluar, Tammy pasti ikut. Sampai-sampai Sydney membuat tato dengan nama istrinya di tubuhnya. Semua ini dilakukan Sydney untuk menjaga dan menyelamatkan pernikahan mereka. Tammy juga menghubungi Heather, mengirim pesan yang sifatnya mengejek dan mengancam. Bahkan, Tammy juga menelpon Tilted Kid, restoran tempat Heather bekerja, supaya pihak restoran mau memecat Heather dari pekerjaannya. Tammy mengancam kalau Heather tidak dipecat, maka Sydney suaminya tidak akan diizinkan untuk memperbaiki lagi peralatan dapur di sana. Dari tanggal 1 sampai dengan 5 November 2013, Heather masih menghubungi Sydney lewat HP-nya. Sydney akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Heather akhirnya menerima keputusan itu, asal istrinya Sydney tidak lagi menelpon dan mengganggu tempat kerjanya. Setelah itu, Sydney dan istrinya Tammy beserta 2 anaknya pergi liburan ke Disneyland pada tanggal 19 November 2013 dan baru kembali lagi pada tanggal 11 Desember. Heather berusaha move on dari Sydney. Dia mendapat pekerjaan baru di sebuah salon kecantikan di daerah Myrtle Beach. Dia juga mulai rajin ke gereja dan berat badannya juga kelihatannya bertambah. Teman-teman Heather sempat curiga kalau Heather pada saat itu lagi hamil. Pada suatu malam pada tanggal 17 Desember tahun 2013, Heather berkencan dengan seorang laki-laki yang bernama Steven Girardi. Mereka mengendarai mobil dari jam 10 malam.
berkeliling di sekitar perumahan melihat hiasan lampu-lampu Natal yang dipasang oleh warga di sekitar perumahannya. Heather dan Stephen akhirnya parkir di Inlet Square Mall. Di sana, Stephen sempat mengajari Heather cara mengendarai mobil transmisi manual. Heather juga sempat foto-foto, lalu mengirim fotonya ke ayahnya dan juga teman satu apartemennya yang bernama Brianna. Setelah itu, Stephen akhirnya mengantar Heather kembali ke apartemennya yang berada di Carolina Forest. Waktu saat itu menunjukkan jam 1:15 dini hari. Stephen adalah orang terakhir yang melihat Heather pada saat itu. 20 menit kemudian, ada telepon masuk ke HP-nya Heather. Pembicaraan di telepon itu berlangsung sekitar 5 menit. Setelah itu, Heather menelpon temannya Brianna yang pada saat itu sedang liburan ke rumah keluarganya. Heather bercerita kalau Sydney baru saja telepon dan mengajaknya untuk balikan kembali. Sydney juga bilang kalau akan meninggalkan istrinya dan mengajak Heather untuk ketemuan. Brianna menasihati Heather supaya tidak gegabah dan berpikir besok saja. Sebaiknya Heather istirahat dan cepat tidur. Setelah berbicara selama 2 menit, akhirnya pembicaraan itu berakhir. Sejak saat itu, Heather tidak pernah diketemukan lagi. Sehari setelah Heather hilang, mobil Dodge Interpret yang warna hijau milik Heather ditemukan berada di parkiran Peachtree Landing yang berada di pinggiran Sungai Wakaman di daerah Sokasti pada tanggal 19 Desember tahun 2013 di sore hari. Sekitar 13 km berada jauhnya dari apartemen Heather. Mobil itu diketemukan dalam keadaan terkunci. Jadi, mereka terpaksa membukanya dengan menggunakan kunci serap milik Terry, ayahnya Heather. Sayangnya, HP, kunci, dan dompet milik Heather tidak diketemukan di dalam mobil tersebut. Polisi Horry County mulai mengadakan pencarian, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Heather. Akhirnya, lewat HP, polisi memutuskan untuk menyelidiki catatan panggilan di ponsel Heather. Ternyata, diketahui setelah percakapan Heather dengan Brianna pada jam 2:30 dini hari, ada panggilan yang masuk dari telepon umum. Terus, ada panggilan lagi pada jam 3:37 dini hari. Dan terakhir, pada jam 3:41 dini hari. Dari catatan ponsel Heather, polisi menemukan kalau ponsel tersebut ada di Wakaman National Wildlife Refuge, tempat di mana mobil Heather diketemukan. Polisi juga memeriksa catatan panggilan dari ponsel milik pasangan suami istri Tammy dan Sydney. Namun, tidak ada catatan apapun sejak tanggal 2 November. Sydney bilang kalau HP-nya memang disita oleh Tammy istrinya. Baru pada tanggal 18 Desember 2013, ada SMS dari Tammy yang berbunyi, "Can you bring me the pot sticker and orange juice?" Dan dijawab, "Yes, madam," oleh Sydney. Selain itu, polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar Myrtle Beach dan Peachtree Landing. Selama penyelidikan polisi pada bulan Februari tahun 2014, Sydney melaporkan ke polisi kalau mobilnya ditembak oleh orang sewaktu dia dan keluarganya lagi jalan-jalan. Tapi, waktu diselidiki polisi, di dalam mobil itu ataupun di luar mobil itu tidak diketemukan adanya bekas tembakan. Sydney juga bilang kalau dia diteror. Dia merasa ada yang mengikutinya. Dia juga mendapatkan ancaman, dan bahkan binatang peliharaannya dibunuh. Polisi akhirnya pada tanggal 21 Februari tahun 2014 menutup jalan di South Carolina Highway 814 di dekat kediamannya Sydney dan keluarganya. Selama 11 jam, polisi menggeledah rumah Sydney. Setelah itu, Sydney dan Tammy ditahan dengan tuduhan pembunuhan, penculikan, dan menghambat penyelidikan polisi. Bukti-bukti yang mendukung penahanan terhadap Sydney dan istrinya Tammy adalah catatan rekaman ponsel Heather, rekaman CCTV Walmart di Myrtle Beach, dan juga CCTV di pom bensin. Ada juga rekaman di sepanjang jalan antara rumah Sydney sampai Peachtree Landing
tempat mobil Heather diketemukan. Setelah persidangan selama 11 hari, akhirnya Sydney dan Tammy dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 30 tahun. Sedangkan keberadaan Heather sampai saat ini masih tidak diketahui kemana perginya. Ada beberapa kemungkinan. Ada dugaan kalau Heather lagi hamil dan dia dihabisi, terus mayatnya dibuang. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.